Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Yang saya hormati para dewan juri dan yang saya banggakan dan saya cintai teman-temanku semuanya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Luhur yang telah memberikan kita semua nikmat yang tak terukur. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu seorang nabi yang agung sejagat, yang namanya akan selalu teringat hingga akhir hayat, yang insya Allah akan menjadi penyelamat dunia dan akhirat, yaitu beliau baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jalan ke pasar Sukabumi, jangan lupa membeli aqua. Perkenalkan, saya Milda Navita De Pramesti dari kelas 10 IPA 2. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang ada, peristiwa yang pasti, peristiwa yang nyata, bukan hoaks, peristiwa yang ada, bukan mengada-ngada. Karena hal tersebut sudah tercantum di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana perjalanannya? Peristiwa Isra Mi'raj yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan malaikat Jibril menaiki Buraq untuk pergi ke Sidratul Muntaha hingga bahkan ke sampai alam luhur, di mana pada langit pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, pada langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, pada langit ketiga bertemu dengan Nabi yang sangat tampan dan rupawan yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, pada langit keempat bertemu dengan Nabiullah Idris alaihi salam. Pada langit kelima bertemu dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Pada langit keenam bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Dan yang paling terakhir pada langit ketujuh bertemu dengan Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan sampailah ke Sidratul Muntaha dan ke alam luhur. Maka bertemulah Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah peristiwa bahwasanya Allah memberikan kewajiban kepada Nabi Muhammad beserta umatnya untuk menjalankan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad kembali untuk pulang. Akan tetapi Nabi Musa mengatakan, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat dengan kewajiban sebanyak itu, maka kembalilah kepada Allah." Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Allah dan Allah pun meringankan berkali-kali hingga menjadi 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Nah, peristiwa inilah sejarah awal mula kewajiban untuk menjalankan sholat, yang dimana kewajiban tersebut dimulai dari peristiwa Isra Mi'raj, minal masjidil haram, minal masjidil aqsa, minal ardi ila sama. Teman-teman yang dirahmati Allah, begitu besar dan agungnya peristiwa Isra Mi'raj pasti mempunyai hikmah, karena kullu syai'in hikmah, segala sesuatu itu pasti hikmah, ada hikmahnya, termasuk dengan peristiwa Isra Mi'raj. Lalu apa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj? Jawabannya adalah untuk menjadikan manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, untuk mematuhi sebuah kebenaran, melihat sebuah kebenaran, mengukur sebuah kebenaran tidak dengan kecerdasan dan kehebatan, akan tetapi mengukur sebuah kebenaran dengan keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala Sang memberi kehidupan. Contohnya Isra Mi'raj. Apabila Isra Mi'raj dilihat dari segi kecerdasan, dilihat dari segi kehebatan, tidak mungkin seorang hamba bisa minal ardi ila sama, minal masjidil haram, minal masjidil aqsa dalam waktu tidak lebih dari 1 malam. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tidak lain tidak bukan hanya karena al-yaqinu akbar minallah, karena keyakinan yang besar kepada Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad, dan kita harus mempercayai perjalanan tersebut dengan keyakinan yang besar kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Pergi ke pasar membeli buah semangka, jangan lupa untuk membelikan ke warganya. Misal ada salah kata menurut para pemirsa, mohon jangan lupa untuk dimaafkannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.